Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri kami di sini, kami akan menjelaskan limit fungsi trigonometri. Perkenalkan, nama saya Yusra Putra Iris Tepung. Kenalkan, nama saya Putri Aulia. Saya Vina Nailatul Nurulya. Nama saya Yeskel Antoni Bonarjes. Nama saya Raffi Nawar Sadiq. Selamat menyaksikan. Pengertian limit fungsi trigonometri. Limit fungsi trigonometri adalah nilai yang dicapai oleh suatu fungsi trigonometri ketika variabelnya mendekati suatu nilai tertentu. Selanjutnya ada manfaat limit trigonometri. Yang pertama, membantu menentukan batas-batas integral. Yang kedua, membantu menyelesaikan persamaan diferensial. Yang ketiga, membantu memahami sifat-sifat suatu fungsi trigonometri. Dan yang keempat, membantu dalam perhitungan yang lebih akurat. Di sini ada rumusnya. Yang pertama, lim x sama dengan 0 dan sin ax per x sama dengan lim x sama dengan 0 dan ax per sin ax sama dengan 1. Yang kedua, ada lim x sama dengan 0 tan ax per ax sama dengan lim x sama dengan 0 ax per tan ax sama dengan 1. Yang ketiga, ada lim x sama dengan 0 sin ax per bx sama dengan lim x sama dengan 0 ax per sin bx sama dengan a per b. Dan keempat, ada lim x sama dengan 0 dan tan ax per bx sama dengan lim x sama dengan 0 ax per tan bx sama dengan a per b. Yang terakhir, ada lim x sama dengan 0 sin ax per tan bx sama dengan lim x sama dengan 0 tan ax per sin bx sama dengan a per b. Dan selanjutnya ada penyederhanaan dari limit fungsi trigonometri. Metode ini dapat kita pakai jika pada soal bentuk tertentu muncul setelah kita mensituasikan langsung pada soal. Langkah-langkahnya adalah: 1. Menentukan faktor paling sederhana. 2. Memfaktorkan pembilangan maupun tersebut. 3. Menyederhanakan faktor 0 yang ada pada keduanya. Dan yang keempat, mensubstitusikan nilai X sama dengan A yang diberikan pada fungsi. Nah, selanjutnya di sini kita punya contoh soal. Nah, yang pertama contoh soalnya adalah limit X sama dengan 0 dengan sin 5X per sin 3X. Nah, cara penyelesaiannya adalah yang pertama kita masukkan X sama dengan 0 itu ke sin 5X per sin 3X. Nah, kita dapat buktikan sin 5X dikali X-nya sama dengan 0 dimasukkan ke sini, terus per sin 3 dikali 0, terus sin 5 dikali 0 sama dengan 0, sin 3 dikali 0 sama dengan 0. Nah, di sini sudah ada hasil 0 per 0. Nah, selanjutnya kita bisa langsung mendapatkan jawabannya. Limit X sama dengan 0, sin 5X per sin 3X sama dengan 5 per 3. Terus soal yang kedua, limit X sama dengan 0, 2X per sin 4X. Nah, sebenarnya caranya sama seperti ini, cuman kita ambil cara cepatnya saja. Kita bisa langsung mendapatkan hasilnya, yaitu 2 per 4. Atau kita bisa kecilkan dengan sebagai 1 per 2. Nah, contoh yang ketiga ada limit X sama dengan 0 sin 12X per sin 4X. Nah, ini juga hampir sama seperti ini. Kita sudah langsung mendapatkan hasilnya, itu 12 per 4. Nah, bisa kita kecilkan menjadi 12 dibagi 4 sama dengan 3. Nah, contoh soal yang terakhir ada limit X sama dengan 0 dengan cos 4X dikali sin 3X per 5X. Nah, limit X sama dengan 0, nah, kita bisa pisahkan sin 3X dengan 5X. Di sini berarti sin 4X ini kita terpisah dengan ini.
limit X sama dengan 0 dengan cos 4X dikali limit X sama dengan 0 dengan sin 3X per 5X. Nah, cos 4 dikali X-nya itu sama dengan 0, berarti kita masukkan ke dalam sini. Terus kita langsung hasilkan saja ini 3 per 5 dengan cos 4 dikali 0 sama dengan 0 dikali 3 per 5. Cos 0 itu sama dengan 1 dikali 3 per 5. Nah, kita mendapatkan jawaban sebesar 3 per 5. Cukup sampai di sini kami menjelaskan tentang materi limit fungsi trigonometri. Sekian dari kami, lebih kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.